Duduk kembali, shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita beribadah kepada Tuhan. Tema kita minggu ini saya beri adalah Tuhan memperhatikan umatnya. Ya, Tuhan memperhatikan umatnya. Melihat perjalanan bangsa Israel, umat pilihan Allah, ya, keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunan Israel tidak baik-baik saja. Ada tantangan, ada pergumulan untuk masuk sampai ke tanah perjanjian itu. Nah, ini menggambarkan kehidupan kita. Sekalipun kita sebagai orang Kristen percaya dengan kecelakaan terjadi. Ya, anak kekasih kita Nela kemarin jatuh dari motor ya, dan tadi malam 1:30 harus ya dirujuk ke Bali Mandara. Waktu kami mengunjunginya di Surya Husada masih menunggu, ya jadi harus operasi. Ya, tetapi saya lihat Nela tetap masih bisa senyum. Saya bilang, kamu jatuh tapi tetap senyum, mantap. Iya Pak Pendeta katanya. Jadi kita tidak inginkan sesuatu yang tidak nyaman bagi kita, tetapi itu bisa terjadi. Nah, apakah Tuhan tidak menyertai kita? Apakah Tuhan tidak? Ayat 7, kita akan baca bersama-sama Keluaran pasal 3 ayat 7. 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh. Apakah hanya diam? Tidak, rasanya tidak nyaman juga, sakit juga rasanya kalau melihat ya orang-orang yang kita kasih disakiti oleh orang lain. Tentu tidak mudah bagi kita. Terlebih Allah di mana umat ini adalah umat. Nah, cara Tuhan menolong umat pilihan ini. Yakub bersama anak-anaknya datang ke Mesir dan mereka hidup bahagia. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ya, Yusuf mati. Firaun yang mengenal Yusuf mati. Dan memerintah Firaun, raja baru Mesir yang tidak mengenal Yusuf, yang tidak tahu sejarah itu, dan dia benci kepada orang Israel. Kemudian terjadilah penganiayaan yang luar biasa kepada orang Israel. Ya, bahkan kalau ada anak laki-laki yang lahir harus segera dibunuh. Jadi situasi yang tidak nyaman. Dan kemudian mereka diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ya yang berat. Ya, disiksa sebagai budak rodi, ya, dan itu tidak mudah. Nah, walaupun nanti kemudian raja yang jahat itu mati, tetapi keadaan bangsa Israel di Mesir dalam perbudakan itu masih sangat mengerikan sekali. Keluaran pasal 2 ayat 23. Lama sesudah itu matilah raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Jadi ada raja Mesir, Firaun yang jahat itu mati, tetapi muncul lagi raja atau Firaun yang baru yang juga jahat, dan keadaan orang Israel semakin luar biasa menderitanya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Allah melihat dan memperhatikan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cukup lama bangsa Israel di Mesir dan dalam keadaan diperbudak. Kurang lebih 400 tahun. Wah, lama sekali. Dan itu situasi yang tidak baik. Dan bisa saja mereka merasa, bagaimana ini Tuhan? Apa benar janjimu Tuhan? Apakah akan ada pertolongan bagi kami Tuhan? Ini sangat mengerikan Tuhan. Anak-anak laki-laki kalau baru lahir langsung dibunuh. Bagaimana keadaan kami akan datang? Kadang-kadang situasi sulit yang kita alami, penderitaan yang kita alami yang sangat luar biasa. Ya, beban yang berat, bisa kita berkata, apakah Dia perhatikan kita? Memperhatikan itu tidak hanya sekedar lihat. Ya, kalau saya hanya melihat, mungkin saya hanya melihat saja. Tapi kalau memperhatikan sedetail mungkin.
Ini ada senyumkah? Ada bebankah? Ya, ada yang mikirin utangkah? Ya, ada yang sakitkah? Jadi semua tahu. Ya, kira-kira begini. Saudara bisa saja tidak tahu isi dompet saudara. Mungkin ada yang terselip uang yang kecil-kecil atau yang besar. Tetapi Tuhan tahu, sampai isi dompet kita pun Tuhan tahu. Amin. Gak ada yang tidak tahu. Oh, jangankan isi dompet, isi hati kita pun Dia tahu. Ya, Dia Maha tahu. Bukankah firman Tuhan katakan sebelum kita berdoa minta sesuatu, Tuhan sudah tahu apa yang kita minta itu. Ya, Dia mengerti. Nah, jangan kita ragukan perhatian Allah di dalam hidup kita, sekalipun kita sedang mengalami situasi pahit, sekalipun kita sedang mengalami kesusahan, sekalipun kita dalam keadaan ya berbeban berat. Kebenaran yang pertama, yaitu Tuhan bertindak untuk menolong umatnya tepat pada waktunya. Ini harus kita imani. Saya tahu bahwa Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Ya, bangsa Israel 400 tahun dijaknya ini cukup lama dan bisa kita mengerti. Kalaupun akhirnya mereka berteriak sangat-sangat luar biasa karena beban penderitaan yang luar biasa, dan bisa saja ada di antara mereka mulai kehilangan kepercayaan, dan inilah yang ditakutkan oleh Musa. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, Musa segera kembali ke Firaun, datang ke Mesir, kemudian bawa umatku beribadah. Musa katakan, kalau mereka tanya siapa yang suruh aku? Ya, siapa Tuhan itu? Artinya keadaan bangsa Israel memang mereka berseru kepada Tuhan, tapi mulai mereka ragu, siapakah Tuhan itu? Mampukah Dia menolong kita? Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini pun bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ketika penderitaan itu cukup lama dan sangat berat, kita sudah berteriak-teriak dan Tuhan belum tolong, mulai goncang. Ada banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang akhirnya mulai goncang dalam hidupnya, tidak mampu melihat bahwa Tuhan akan menolong dia karena waktunya rasanya terlalu lambat Tuhan nolong. Kenapa Tuhan kok begitu lama? Kenapa tidak seperti orang-orang lain ketika berdoa langsung terjadi mujizat? Mengapa saya tidak mengalaminya? Apakah Tuhan sudah lupa? Ayat ini mau mengingatkan kita, Tuhan tidak lupa. Tuhan perhatikan. Tuhan perhatikan. Kita baca bersama-sama ayat 8. 1, 2, 3. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tuhan tahu. Tapi cukup lama penderitaan itu, sangat mengerikan. Tapi Tuhan berkata apa? Sebab itu, sebab aku mendengar teriakan mereka, sebab aku tahu pergumulan mereka, aku lihat kesengsaraan mereka, dan teriakan mereka sampai kepadaku. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Dengan kata aku bertindak, aku akan menolong mereka, dan ini adalah waktunya untuk menolong mereka. Jadi dalam segala sesuatu ada waktunya, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Seringkali ini yang kita begitu sulit memahami tentang waktunya Tuhan. Maunya kita sekarang. Sekarang minta langsung jadi. Sekarang sakit berdoa langsung sembuh. Sekarang minta mujizat langsung. Wah, itu rasanya kita bahagia sekali. Tetapi waktunya dia begitu sukses, bahagia, senang. Dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Dan ketika kita berdoa belum dijawab oleh Tuhan, jangan berkata, Tuhan, Engkau tidak dengar doaku. Tuhan, Engkau tinggalkan aku. Tuhan, Engkau jauh dari aku. Tuhan, Engkau pilih kasih. Tidak.
Tuhan tidak pernah pilih kasih. Hanya sabar saja menunggu 400 tahun. Kita lihat nanti janji itu kepada Abraham, Ishak, Yakub. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, memang tidak mudah ketika kita menantikan waktunya Tuhan. Ya, mau berapa lama Tuhan akan tolong kita, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan berkata, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka, untuk membebaskan mereka, untuk membawa mereka ke negeri yang bahagia itu, untuk menepati janji itu. Aku turun dan aku menuntun mereka. Dalam keadaan menderita, susah, berteriaklah umat itu kepada Allah, dan Allah mendengar, memperhatikan. Jadi tidak hanya sekedar menonton, tapi Tuhan turun tangan tepat pada waktunya. Amin. Saudara punya pergumulan, punya beban, jangan katakan, oh, Tuhan tinggalkan saya. Tidak. Ya, kita harus mengimani bahwa sungguh Tuhan memperhatikan kita, dan bahwa Dia bertindak untuk menolong kita tepat pada waktunya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, tepat waktunya Tuhan menolongmu. Tepat waktunya. Semua kita terus ada dalam pergumulan. Tak seorang pun di antara kita yang lepas dari pergumulan. Ya, ada yang berdoa sudah 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, mungkin belum ada hasilnya. Bukannya Tuhan tidak mendengar, bukannya Tuhan tidak peduli kepada kita, bukannya Tuhan tidak memperhatikan kita. Dia perhatikan saudara, dan tepat pada waktunya Dia beri yang terbaik bagi kita, apa yang kita gumuli. Yang kedua, jangan pernah kita meragukan perhatian Tuhan secara ketika kita dalam keadaan masa sulit. Seringkali kalau kita diberkati oleh Tuhan, semua baik, semua berjalan baik, berkat melimpah, Tuhan memperhatikan kamu. Ya, Tuhan perhatikan saya. Pasti ada amin, amin. Tuhan baik, amin. Haleluya, haleluya. Saat menderita, bergumul berat, Tuhan baik, ya tidak terlalu baik. Jadi kalaupun saudara menderita, diizinkan oleh Tuhan, Tuhan tetap baik. Hanya situasi saudara saja yang tidak baik. Misalnya orang bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana keadaanmu? Baik-baik saja? Jujur saja kita. Pada saat kita kurang-kurang baik, ternyata saya kurang-kurang baik juga. Kurang baik keadaanku. Boleh kita berkata begitu ya? Coba Bapak Ibu, nggak tahu baik-baik apa enggak? Coba lihat kiri kanan dan tanyakan, saudara baik? Kurang baik. Oke, nggak apa-apa, jujur. Kalau saudara mengalami situasi yang kurang baik menurut saudara, karena ada masalah, ada beban, ada pergumulan, ada sedikit mulai stres, nggak sampai depresi sih, cuma ada tegang-tegang banget, ya nggak apa-apa, jujur saja. Ya, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu jemaat, semua baik? Ya, yang tidak baik juga mau, nggak apa-apa, tidak baik. Tapi pertanyaan yang kedua, saya berharap jawabannya sama. Tuhan baik? Mantap. Saudara bisa saja mengalami keadaan yang tidak baik, tapi dalam keadaan yang tidak baik itu yang kita alami secara manusia, Tuhan tetap baik. Ya, Tuhan tetap baik. Saudara sudah alami, saya sudah alami ketika masa sulit. Tuhan, macam mana ini Tuhan? Kok nggak ada jalan keluar? Berat kali beban ini ya, gitu ya. Pak Samjar sudah lewat ya, habis lewat, maksudnya lewat penderitaan itu, bukan Pak Samjarnya yang lewat, ada beliau di sini. Jadi waktu kita berdoa, dengar berita habis DB, ya dilanjutkan dengan tipes. Saya bilang ini lanjut terus beliau. Ya, jadi DB-nya sudah sembuh, naik trombosit, ya dihampiri lagi oleh tipes. Nah, selesai, mantap. Dan keadaan menggigil beliau, tapi tetap berkata Tuhan baik. Amin. Hanya yang menjaga saja sudah mulai gelisah, sakit lagi, nggak bisa bekerja lagi. Bagaimana? Ini udah nggak bisa tidur kita. Coba kalau sehat semua kan enak tidur. Tadi saya katakan
panjang begitu bisa. Tapi situasi kadang-kadang itu terjadi. Dan yang luar biasa adalah kita bisa menerima kenyataan itu dengan berkata Tuhan baik dan punya keyakinan bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita. Kebenaran yang kedua, pegang. Tuhan punya cara untuk menolong umatnya. Saudara perhatikan, Musa dipilih oleh Tuhan sebagai pemimpin umat untuk membebaskan umat dari penderitaan. Saudara tahu, waktu dia lahir sebenarnya undang-undangnya adalah anak laki-laki kalau lahir langsung bunuh. Jangan kasih kesempatan. Betapa dahsyatnya tekanan itu, penderitaan itu. Tapi ada bidan yang orang Mesir yang dilawat Tuhan di zaman Tuhan, ketika mereka datang mereka tidak membunuh Musa. Ya, mereka pertaruhkan nyawa mereka. Dan ketika Firaun tanya kenapa, mereka katakan, oh perempuan-perempuan Ibrani kuat-kuat, waktu kami datang anak itu sudah lahir. Padahal mereka bantu kelahiran itu, tapi mereka tahu peraturan itu, dan mereka lihat anak yang lahir ini Tuhan berkuasa atas semuanya. Ya, setelah anak ini diselamatkan bidan-bidan itu, dan perhatikan firman Tuhan, bidan-bidan itu diberkati oleh Tuhan. Nah kemudian anak itu ya dibuang ke sungai, tapi kakaknya terus mengikuti sampai akhirnya di tempat ya putri Firaun dan dayang-dayang sedang mandi dan melihat ini anak, pasti ini anak orang Ibrani. Tahu mereka, kenapa nggak langsung dibunuh? Yang terjadi diambil dan dijadikan anak angkat. Artinya Tuhan pelihara, Tuhan pakai, jadi Tuhan peduli. Walaupun keadaan umat itu menderita, tapi ada seorang yang lahir, yang disertai Tuhan dan sedang dibentuk oleh Tuhan. Kemudian Musa masuk istana, dia harus belajar, dia orang pintar, dia orang hebat, tapi dia tetap dipelihara oleh orang tuanya. Karena waktu anak itu diambil, kakaknya berkata, minta saya kasih kepada seorang ibu Ibrani untuk menyusui dia. Jadi Musa tetap dengan mamanya, tapi dengan catatan Musa tetap anak dari putri Firaun, anak angkatnya. Cara Tuhan dahsyat. Dan kemudian Musa mengalami pembentukan di istana. Dia pintar. Ini cara Tuhan. Tetapi kemudian kita lihat awalnya Musa menghindar. Pilih yang lain aja Tuhan. Jangan saya. Apakah nanti umat itu akan percaya? Saya nggak mampu. Tapi Tuhan katakan, tidak. Saya sudah dengar teriakan umat itu. Dan Musa ditetapkan oleh Allah untuk pergi. Semua telah dipersiapkan oleh Tuhan. Bahkan ketika Musa ragu-ragu, Tuhan kasih tunjuk mujizat. Tongkat lemparkan, jadi ular, dia lari. Ya, Tuhan bilang tangkap lagi, jadi tongkat. Masukkan tangan, keluarkan. Apa yang terjadi? Putih, kusta. Memang Musa pun, aduh gimana ya, apa bisa nanti saya memimpin umat itu yang sudah mulai ya, meragukan Tuhan. Saya katakan meragukan Tuhan karena dikatakan umat ini umat yang tegar tengkuk, keras kepala. Dan kita tahu nanti setelah perjalanan pun, sudah lewat pun mereka menyeberang, tetap saja menyembah berhala, gampang sekali goncang. Tetapi karena situasi yang membuat itu. Kalau situasi kita dalam kesusahan, penderitaan, tekanan itu membuat juga karakter hidup kita akan berbeda dengan dibandingkan dengan situasi yang baik, nyaman, pendidikannya mantap. Jadi situasi yang berat itu ya Musa mengerti. Memang beda pembentukan. Musa ada di istana, tapi umat yang lain itu diperbudak. Ya, ada mujizat dalam nama Tuhan. Amin. Mujizat itu meyakinkan Musa. Ya, kalau nanti umat bertanya, siapa yang mengutus? Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah, Alfa dan Omega itu. Aku adalah aku. Akulah Tuhan. Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Menyebut Abraham, Ishak, Yakub. Umat Israel tahu. Mereka tahu leluhurnya. Orang yang mereka banggakan. Dan berdasarkan janji itu, umat Tuhan tahu berkat Abraham, Ishak, Yakub itu. Dan Tuhan perkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, Yakub.
Musa akhirnya melakukannya, akhirnya bertindak. Keluaran pasal 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ini bukan perkara yang gampang, karena Firaun sedang menantikan Musa. Ya, Firaun yang pertama, yang pada saat Musa membunuh orang Mesir itu. Tetapi kan cerita ini tetap ada, walaupun Firaun yang ini mati, tapi lahir juga Firaun yang keras. Ya, jadi pelariannya Musa ini di Midian, karena kalau dia pulang ke Mesir, dia akan target. Tetapi Tuhan katakan, kamu pergi. Ya, ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dengan kata ini pekerjaan yang tidak mudah. Ini bukan perkara yang gampang. Ini sulit. Tuhan tahu itu. Itu sebabnya Tuhan memperlengkapi Musa. Ayat 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tujuannya adalah membawa umat itu untuk kemudian menyembah Allah. Tuhan menyertai. Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Keluaran pasal 3 ayat 19. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Waktu Musa berkata, aku akan menghadap Firaun, siapa aku? Tuhan tahu ini tidak mudah. Tuhan tahu bahwa Firaun akan mengeraskan hati, akan melawan, akan berjuang untuk membinasakan umat itu. Dan kita lihat nanti sampai garis akhir di mana Firaun dan pasukannya tenggelam ya di laut itu waktu mengejar orang Israel. Jadi Firaun mengeraskan hati dan Tuhan katakan apa? Aku tahu. Ayat 20. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Kalau kita belajar nanti, tulah terjadi di Mesir. Tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, semua kematian anak-anak sulung. Sangat mengerikan kalau kita lihat. Kenapa sampai begitu dahsyat tulah-tulah itu? Karena memang Firaun mengeraskan hati. Ya, waktu tulah pertama melanda, oke, kalian pergi. Tapi setelah tulah itu tidak ada, mereka kejar lagi, mereka larang lagi. Tulah kedua, ketika terjadi penderitaan itu, oke, silakan kalian beribadah. Tetapi setelah mereka lewat tulah itu, kambuh lagi. Ya kira-kira begini, kayak orang Kristen ketika sakit, aduh Tuhan ampuni saya, tapi udah sembuh, tidak lagi. Waktu bangkrut, Tuhan tolong saya, tapi sudah berhasil, bangkit lagi. Waktu mengalami kesusahan, Tuhan tolong saya, tapi setelah lewat, kambuh lagi. Jadi ada istilah Kristen apa itu? Tomat ya. Apa itu Kristen tomat? Tobat kambuh ya. Jadi waktu-waktu tertentu dia bertobat, tapi setelah lewat itu kambuh lagi. Tapi kita kan nggak seperti itu. Dan jangan seperti itulah. Amin. Coba lihat kiri kanan dan jangan seperti itu. Kasih senyum tapi. Nggak usah dibilang jangan seperti tadi malam ya. Emangnya ada apa tadi malam? Ya seperti cerita itu loh. Ada seorang nenek itu kan, ya masuk ke gereja ketemu dengan seorang dan nenek itu senyum. Dia bilang, kenapa? Rupanya nenek itu tadi malam terbang dan salah mendarat di dapur orang. Saudara tahu itu? Iya kan? Dia bisa terbang. Dan ada orang berkata dia bisa terbang, tapi kalau ingat Tuhan Yesus langsung jatuh. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 21, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi,
kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Ini tadi mereka siksa loh. Kok terakhir apa? Mereka kasih barang-barang semua. Setelah tulah yang ke-10 itu, Firaun bilang, oke, kalian pergi-pergi sudah. Kalau di sini kami akan menderita terus ini. Ayo kalian keluar dari Mesir. Kasih semua barang-barang. Tapi ketika umat itu sudah berjalan, baru sadar lagi kenapa kita kasih pergi. Kejar lagi. Tapi terakhir apa? Waktu Firaun bilang kalian akan mati semua, kalian tidak akan lihat kami. Musa bilang betul, kami tidak akan lihat kalian karena kalian akan mati. Kami akan menyeberang. Memang yang lain akan ketakutan, tapi Musa yang sudah terlatih itu berkata Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Tidak ada jalan lagi kan? Waktu mereka mau keluar, padang gurun, pasukan berkuda, lengkap senjata. Firaun memimpin. Di depan laut. Tidak ada kapal, tidak ada jembatan. Ini situasi yang tidak mudah. Tapi Tuhan tidak pernah kehilangan cara. Ada orang berkata begini, kalau ke kiri tidak ada pertolongan, ke kanan tidak ada pertolongan, ke belakang tidak ada pertolongan, di depan tidak ada pertolongan, masih ada yang di atas. Coba lihat kiri kanan dan katakan masih ada yang di atas. Bukan plafon ya. Ada Tuhan. Tuhan bilang, Musa, apa di tanganmu itu? Tongkat. Udah, bukankah sudah bilang tongkat, bawa tongkat itu? Tongkat, berdoa. Apa yang terjadi? Mujizat. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan bisa buat mujizat dalam hidup kita. Amin. Ya. Perhatikan. Keluaran pasal 4 ayat 17. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Tidak usah cari tongkat Musa ya. Sekarang nggak perlu tongkat Musa. Tetapi yang diperlukan sekarang ada iman. Jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Percayakan pertolongan Tuhan, percaya akan mujizat Allah. Tuhan sanggup. Terlebih dia sudah berjanji kepada umat, berjanji kepada saudara dan saya. Di mana janji Tuhan? Di firman itu. Firman Allah, iya dan amin. Kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah pudar. Ingat, janji Tuhan tidak pernah pudar. Kita yang seringkali ingkar janji, lupa kepada janji, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Tapi kok begitu lama dan memang sudah demikian adanya. Apakah Tuhan tahu waktu yang akan penderitaan terjadi buat orang Mesir? Tuhan tahu. Dan sudah dia beritahu kepada Abraham. Waktu Abraham pertama kali dipanggil dan disampaikan tempat yang indah itu. Tapi Tuhan sudah tahu. Keluaran 2 ayat 24 tadi berkata, Allah mendengar mereka mengerang. Mengerang itu teriak sakit. Sakit luar biasa itu mengerang. Oh Tuhan, gitu-gitu begitu. Saya nggak tahu saudara pernahkah sampai mengerang? Ya, sepertinya dahsyat luar biasa. Jadi teriak. Lalu ia mengingat kepada perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ingat, jadi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 13, waktu Abraham dipanggil Tuhan, waktu itu namanya masih Abram. Perhatikan firman Tuhan ya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi kepada Abraham Allah sudah beritahu keturunanmu nanti akan menjadi budak di negeri orang, yaitu di Mesir tadi. Ya, di mana terjadi kelaparan di tanah perjanjian di Kanaan itu, dan Yakub mengungsi semua ke Mesir, dan di Mesir sudah dipersiapkan oleh Yusuf. Maka Yusuf berkata, ini cara Tuhan untuk memelihara satu bangsa. Tetapi kemudian mereka diperbudak, dan
Tuhan sudah beritahu kepada Abraham. Ayat 14, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ya. Kemudian ayat 15, 1, 2, 3. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ini untuk Abraham. Tetapi keturunannya dia sudah tahu akan ada nanti di Mesir. Ayat 16, 1, 2, 3. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi negeri Kanaan itu ada dikuasai orang-orang Amori. Ya, orang-orang Amori itu jahat, penyembah berhala. Maka firman Tuhan katakan, karena belum genap kedurjanaannya, jadi masa penantian diperbudak umat Israel. Jadi setelah tepat waktunya, ini sudah waktu untuk menghukum orang Amori itu maksudnya. Jadi waktunya untuk menghukum orang Amori, Tuhan pakai bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Inilah waktunya Tuhan, dan orang Mesir menyeberang untuk waktunya mengalahkan orang-orang Kanaan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Hanya kadang-kadang dalam penggenapan janji itu, yang sering kita sebut ini proses untuk penggenapan janji itu, ada kalanya tidak mudah, ada kalanya begitu baik mulus, tapi kemudian tiba-tiba jalan itu begitu sulit. Tapi itu satu rangkaian. Ya, Allah sudah berbicara kepada Abraham jauh sebelum ya bangsa Israel ada di Mesir. Tetapi Tuhan sudah beritahu keturunanmu, bahkan keturunan yang keempat nanti akan kembali. Itu adalah angkatan Musa. Keturunan keempat di situ dikatakan adalah keturunan keempat adalah Yusuf. Nah, waktu Yusuf sebenarnya sudah mati sebelumnya di Mesir, tetapi mayat Yusuf dibawa sampai ke tanah perjanjian. Nah, kita tahu ceritanya bahwa dengan dipimpin oleh Musa, dengan mujizat itu, walaupun nanti kita lihat Musa hanya melihat saja dari jauh, tapi kemudian Yosua yang memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah kita meragukan perhatian Tuhan bagi kita. Tuhan memperhatikan Bapak Ibu, amin. Dia tidak pernah tinggalkan kita, apapun situasi, kondisi yang kita alami. Kebenaran yang pertama yang harus kita pegang, supaya kita tidak tergoncangkan dalam hidup ini, bahwa Tuhan itu bertindak tepat pada waktunya. Dia menolong kita tepat pada waktunya, tidak terlalu cepat, ya, dan juga tidak pernah terlambat, tepat waktunya. Dan yang kedua, Tuhan punya cara menolong saudara dan saya. Tuhan punya cara menolong umatnya. Enggak usah kita pikirkan bagaimana nanti cara Tuhan menolong saya. Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah percaya Dia sanggup menolong. Dia sanggup buka jalan saat kita tidak dapat lagi melihat jalan, tapi Dia bisa membuka jalan bagi kita. Dan yang ketiga, janji Tuhan tidak pernah pudar. Percayalah, pegang firman Tuhan. Tuhan memperhatikan kita, Dia lihat kita, Dia tahu keadaan kita, dan Dia akan turun tangan tepat pada waktunya. Saudara, kita bangkit berdiri.